Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurbayah SPD, guru pendidikan agama Islam SD Cokro Aminoto, Muara Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini Rabu 7 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD Cokro Aminoto, Muara Jawa. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 3 SD, materi senangnya sholat rawatib. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita untuk ketua untuk berdoa bersama. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku melihat kerapian kalian hari ini.
Amira Isah Nun. Suaranya yang agak ngeri ya, aku dengar ya. Revalina. Hadir. Julia Rahma. Hadir. Nur Anjani. Hadir. Arsila. Hadir. Aprilia. Hadir. Muhammad Fatir. Hadir. Muhammad Oji Saputra. Hadir. Andi Aura Ajaran. Hadir. Nining Cahyani. Hadir. Sahdan Ramadan. Hadir. Firja Alfiano. Hadir. Oke, ada semua ya hari ini, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dibikin oleh ketua. Menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siapa yang tahu sholat sunnah? Sholat sunnah ada beberapa ya diantaranya. Sering kita lakukan pada hari Kamis pagi. Sholat apa? Sholat duha itu diantaranya ya. Jadi sholat sunnah itu ada beberapa, diantaranya adalah sholat duha. Ya. Siapa yang suka melakukan sholat sunnah rawatib? Di antara kalian selain sholat duha? Karena hari ini kita akan mempelajari apa? Sholat senangnya sholat sunnah rawatib. Ya. Sebelum kita mulai atau masuk dalam pelajaran kita bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Ya. Apa kan? Lagu naik-naik ke puncak gunung? Apa ya? Tapi liriknya kita ubah. Dalam pelajaran kita ice breaking.
bernyanyi. Ayo kita bernyanyi. Ya. Apa kan? Lagu naik-naik ke puncak gunung? Apa ya? Tapi liriknya kita ubah. Ya. Ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari sholat sunat wajib, ini sholat wajib. Ayo kita ulang. Mari sholat sunat wajib, iringi sholat wajib. Gugurnya dosa, raih pahala, Allah janjikan surga. Jauh neraka, banyak pahala, raih rumah di surga. Sebelumnya Ibu akan membagikan asesmen awal. Ini asesmen awal. Kalian jawab di situ iya atau tidak. Oke, sudah? Sudah? Kalau gitu, apa pertanyaannya? Apakah kalian pernah sholat rawatib? Ya, tidak. Ya, sudah atau belum? Kerjakannya. Ambil kembali ya. Oke, berikut. Pembelajaran hari ini adalah memahami sholat rawatib. Hari ini kita akan mempelajari masalah sholat rawatib ya. Kemudian kita lihat video dulu ya. Kita lihat video, amati apa yang bisa kalian ambil dari video ini. Perhatikan. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah setelah meriwayatkan
hadis ini kepada An-Nasah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan, sejak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah mendengarkan amanah 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian An-Nasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah mendengarkan salat sunnah tersebut yang 12 rakaat tersebut semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala An-Nasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, saya tidak pernah mendengarkan semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini yang 12 rakaat semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus. Rahimahumullah ta'ala jami'an, semoga Allah rahmati mereka. 12 rakaat sholat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat sholat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Jadi setelah menonton video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Tadi kalian mendengarkan? Menyimak? Oke. Jadi apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut? Ayo. Ada yang tahu? Kenapa? Jangan ragu-ragu. Ayo. Kenapa sadar? Terus 12 rakaat maka akan dibangunkan istana di surga. oke, bagus sekali jawabannya ya. Jadi siapapun ya di antara kalian yang mengerjakan sholat sunat rawatib yang 12 akan dijadikan atau akan dibangun rumah di surga. Nah, setelah mendengar tadi apa yang kalian pikirkan? Maukah kalian melaksanakan itu? Karena pahalanya luar biasa ya. Mengerjakan itu jika rutin akan dibangun rumah di surga ya. Barang siapa ya merutinkan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Subhanallah, luar biasa ya. Kalau kita merutinkan ya dan rajin melakukannya, insya Allah janji Allah itu pasti ya. Jadi itu tidak pernah menyalahi janji. Lalu siapa di antara kalian yang sudah melaksanakannya atau melakukan sholat sunnah rawatib tersebut? Siapa yang sudah melaksanakan? Ibu harap kalian bisa melakukannya ya. Karena pahalanya luar biasa, yaitu apa tadi? Dibangunkan rumah di surga. Dengan melakukan apa tadi? 2 rakaat. Berapa? 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Terus lagi sebelum subuh 2 rakaat ya. Masya Allah, salat sunat yang ditekankan sehingga berpahala
sunnah yang mengiringi sholat fardu sebelum dan sesudah. Jadi aku akan jelaskan sedikit ya pengertian sholat rawatib. Jadi sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Ya. Jadi sholat sunnah rawatib itu merupakan ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya, dalil sholat rawatib itu apa? Barang siapa yang merutinkan, ya seperti yang dibacakan tadi, barang siapa yang merutinkan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ya, sholat 12 rakaat tersebut adalah apa? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, terus 2 rakaat sesudah maghrib, lalu 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Baik. Lanjut ya. Ketentuan sholat rawatib. Dibacakan ya. Jadi sholat rawatib itu tidak berbeda dengan sholat fardu, baik bacaan maupun gerakannya. Rukunnya pun tidak ya, syahnya pun tidak beda. Yang membedakan itu apa? Niatnya. Oke. Sholat sunat rawatib dapat dilaksanakan di mana? Di masjid atau di rumah. Macam-macam sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu terbagi menjadi 2. Oke. Yang pertama apa? Qobliyah, dilakukan sebelum sholat fardu. Dan yang kedua adalah ba'diyah, dilakukannya setelah sholat fardu. Kalian sudah berbagi kelompok. Ibu akan memberikan tugas. Setelah tadi kita memperhatikan ya video sholat rawatib, jadi ibu akan membagikan lembar kerja KBD ya. Jadi kalian mengerjakannya secara berkelompok. Sudah, oke, siapa yang mau maju ke depan kelompoknya? Maju ke rumah. Pengertian sholat rawatib. Oke, jawabannya? Merupakan sholat sunnah, mengiringi sholat sunnah
Siapa lagi kelompoknya? Dulu tolong itu. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan duduk ya. Lalu kelompok siapa lagi? 2. Oke, kelompok 1. Pertanyaan yang nomor 2. Yang nomor 2 apa? Pertanyaannya. Ya, sebutkan sholat rawatib dan contoh sholat. Coba jawaban nomor 2. Merutin dan oke, itu. Yang ketiga. Ayo baca. Apa pengertian sholat rawatib? Jawabannya? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sesudah fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Oke. Silakan dulu. Siapa lagi yang mau maju? Apa pengertian sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum dan sesudah sholat fardu. 5 waktu. Sholat sunnah rawatib merupakan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat sunnah rawatib merupakan ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. LKPD sudah Ibu bagikan dan sudah kalian kerjakan. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita sudah menyelesaikan. Alhamdulillah. Pelajaran hari ini. Nah, ini tadi ada yang ada menjawabnya. Yang nomor yang nomor 2. Sebutkan macam-macam sholat rawatib dan contohnya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya di awal. Sholat rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu ya. Dan kalian tentunya sudah tahu ya sholat fardu itu yang 5 waktu. Lalu sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sebelum dan sesudah. Yang sebelum disebut apa tadi? Qobliyah. Dan yang sesudah ba'diyah. Oke. Jadi waktunya. Jadi waktu sholat itu dikerjakan sudah waktu
udah masuk waktu sholat ya. Kalau contohnya seperti sholat zuhur nih, setelah azan baru kita melakukan sholat sunat waktu tersebut ya. Jadi pelajaran hari ini semoga bermanfaat ya, karena luar biasa tadi apa pahalanya akan dibuatkan rumah di surga. Nah, setelah kalian mengetahui nih, masihkah kalian tidak melakukannya? Ya, sayang ya, karena jadi pelajaran hari ini menunjukkan kita pelajaran yang sungguh-sungguh luar biasa, yang kalau kita kerjakan itu akan bermanfaat bagi kita ya, terutama para pelajar ya. Cukup hari ini pelajaran kita, insya Allah kita lanjutkan besok hari pada jadwalnya ya. Diucapkan banyak terima kasih kepada kalian hari ini belajar dengan baik ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.